Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kita akan mulai belajar tema 5 tentang pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Fokus pembelajaran hari ini bahasa Indonesia dan IPS. Sebelum belajar, semua diharapkan sudah mendisiplinkan diri. Dan ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Kemudian ada bentuk penilaian bahasa Indonesia dan juga IPS. Oke, hari ini kita akan mulai belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Amatilah gambar berikut ini. Nah, kita lihat di situ ada 3 gambar. Ada gambar teman-teman yang sementara menjenguk teman yang sakit. Ada 2 orang siswa yang sedang meneliti hewan dan tumbuhan. Lalu ada teman yang sedang membantu. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Hal baik apa yang bisa kamu contoh berdasarkan gambar-gambar yang ada? Anak-anak, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan mereka, beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut lagi. Kita akan membaca teks yang berjudul Raja Punawarman Panji Segala Raja. Ibu akan bacakan. Raja Punawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Punawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah aliran sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani pun menjadi subur. Raja Punawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Punawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kembali hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Punawarman, telapak kakinya pun diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Punawarman. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Punawarman. Ketiga, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Punawarman? Keempat, menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Kelima, ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Ayo kita mengamati.
Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, kita perhatikan berikut ini ada Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh, Aceh. Kemudian ada Sultan Hasanuddin atau istilahnya ayam jantan dari timur, berasal dari Kerajaan Goa, Makassar. Kemudian ada Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya, Palembang. Lalu ada Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Amati gambar tadi dan apa yang kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Yang pertama, membangun armada laut yang kuat. Kedua, pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Ketiga, Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dawa Paladewa di Palui telah mendirikan vihara di Nalanda bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Keempat, perkembangan nelayan dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani, tegas, dan disiplin. Kemudian perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? Pertama, memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Kedua, Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Ketiga, memiliki sikap gigih, pemberani, dan rela berkorban. Kemudian perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin? Pertama, Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dan dalam melawan VOC. Kedua, beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Ketiga, beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya. Keempat, sikapnya gigih, pemberani, dan rela berkorban. Kemudian perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Gajah Mada dan Hayam Wuruk? Pertama, Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Kedua, Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, baik tatkala masih menjadi prajurit, patih hingga panglima perang. Ketiga, tatkala Kerajaan Majapahit diserang oleh Raja Kuti dan Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Oke, itulah pembelajaran hari ini. Tugas adik-adikku ya. Jangan lupa setelah belajar untuk